Wait. In fact, you don't talk about her at all. Take it easy. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Many Saints of Newark. Film kali ini bercerita tentang kelompok mafia Italia Amerika bernama Di Meo Family. Mereka bermarkas di kota Newark, New Jersey, Amerika. Mereka ini memiliki banyak bisnis di segala bidang. Film ini diangkat dari kisah nyata awal masuk para mafia atau gangster di benua Eropa. Video ini full spoiler, jadi disarankan untuk nonton film fullnya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan latar tahun 1967. Tony Soprano bersama pembimbingnya, Dickie Moltisanti, sedang menunggu kedatangan ayahnya Dickie, yaitu Aldo Moltisanti, yang habis liburan di Italia. Mereka sempat taruhan, apakah Aldo akan bawa istri baru atau tidak? Dan ternyata Tony yang menang, karena ayahnya Dickie datang sama istri barunya, yang lebih muda dari Dickie. Tina adalah nama dari ibu tirinya Dickie. Dia mau dinikahi Aldo karena hidupnya di Italia sangat susah. Di sini Tina masih sulit diajak ngobrol, soalnya bahasa Inggrisnya masih belepotan. Selama makan malam, diam-diam Dickie mencuri pandang ke Tina. Habis itu pengantin baru main kuda-kudaan, sampai membuat Dickie gagal fokus. Di kota Newark, geng Di Meo adalah kekuatan dominan. Tapi ada aja geng cupu yang berani ngerusuh dan bikin Harold kewalahan. Harold ini anak buah kepercayaannya Dickie. Dickie yang datang pakai mobil mewah, kasih peringatan terakhir ke si remaja. Ayahnya Tony, John Soprano, yang merupakan pemimpin mafia Di Meo, lagi ngadain pesta buat putrinya. Di situ Dickie ngasih uang setoran dari bisnis judi mereka, yang sebagian udah dicuri sama remaja tadi. John dan adiknya Junior meminta agar Dickie segera mengurus masalah ini. Sementara Aldo saat ini lagi pamerin foto istri barunya ke anggota geng lainnya, yaitu Buddha, Uzi, Silvio, dan Pauli. Tapi Tina nggak ikut ke acara, soalnya dia lagi les bahasa Inggris. Geng Di Meo ngejalanin bisnis ilegalnya dari markas yang disamarin menjadi toko daging. Di situ Harold bertemu Tina yang masih kaku pakai bahasa Inggris. Lagi-lagi uang setoran dicuri sebagian sama berandalan cupu dari geng Black Sign. Dickie udah nggak mau tahu, dia ingin berandalan itu dibunuh. Akhirnya si remaja itu kabur ke tempat perekrutan tentara. Tapi Harold melihat dia dan tanpa ampun membunuhnya di depan petugas pendaftaran yang ketakutan. Selalu jadi pelaksana tugas kotor, ngebuat Harold kesal sama Dickie. Apalagi yang barusan dia bunuh masih anak remaja dan sesama kulit hitam yang saat itu masih dipandang sebelah mata di Amerika. Suatu ketika ada seorang supir taksi kulit hitam yang disuruh lawan arus sama penumpangnya. Sialnya habis penumpangnya turun, dia didatangin sama polisi kulit putih. Bukannya kasih surat tilang, polisi itu malah menganiaya si supir taksi sampai tewas. Akibatnya gelombang protes warga kulit hitam meledak. Nah, kebetulan Dickie terjebak di kerumunan demonstran. Habis dengar cerita dari polisi, dia malah ketawain insiden ini. Pas dia mau putar balik, kepalanya malah benjol, kena lemparan botol entah dari mana. Beberapa demonstran juga mau ngancurin mobilnya. Dia pun menodongkan pistol agar dia bisa menghindar. Sesampainya di tempat pertemuan, Dickie langsung ngasih tahu tentang kondisi mencekam yang barusan dilihatnya. Sekarang udah berubah jadi kerusuhan. Paginya Aldo marah-marah ke Tina karena membuang pembalut di toilet. Dia mendorong Tina dari atas tangga. Di tengah kota, John ditangkap polisi pas lagi main judai. Penangkapan itu dilihat oleh Tony dan kakaknya, yang mana mereka belum mengerti kerjaannya si John. Mereka diantar pulang sama petugas. Ibu mereka nggak percaya kalau suaminya ketangkap polisi. Tony sampai mengejar mobil polisi. Sementara kerusuhan semakin tak terkendali, para polisi juga tidak segan menembak mati para perusuh. Semua itu disaksikan oleh Harold. Akhirnya dia mau mengikuti aksi protes. Di rumah keluarga Moltisanti mulai tumbuh benih cinta terlarang di antara Dickie dan Tina. Dimulai dari simpati Dickie atas kejadian tadi pagi, karena waktu kecil dia juga sering dipukulin ayahnya. Saat di dalam mobil,
Diki mengutarakan kekesalannya. Dia nggak suka sifat kasar ayahnya ke Tina. Ini sama dengan perlakuan kasar Aldo terhadap almarhum ibu kandungnya. Mereka pun akhirnya bertengkar di dalam mobil, berakhir dengan Aldo tewas di tangan anaknya sendiri. Dalam keadaan panik, Tony menghampiri Diki. Diki beralasan mengecek mobil. Ditambah istrinya juga nanyain suara ribut-ribut tadi. Diki ngeles sambil marah-marah, menyuruh mereka masuk ke rumah. Dia pun membawa jasad ayahnya ke tengah kota yang masih rusuh. Pas sampai bengkel ayahnya, dia membakar tubuh ayahnya bersama bengkelnya, biar dikira ulah para demonstran. Semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada seorang pun yang mencurigainya, kecuali Tina. Akting sedihnya berhasil menarik simpati para pelayat. Karena sekarang John tidak ada, maka geng di Mio dipimpin oleh Junior. Dia kasih dukungan moral ke Diki tanpa tahu kejadian sebenarnya. Ketika anggota geng lagi nonton berita kerusuhan, Diki mendadak panik dan menghancurin TV-nya. Dia pura-pura marah dengan dalil tidak menghormati mendiang ayahnya. Kebetulan Tony lagi di situ. Untuk kedua kalinya dia melihat Diki emosi. Beberapa hari kemudian, John disidang dengan putusan penjara selama 4 tahun. Di tempat lain, Diki mengunjungi pamannya bernama Sally, saudara kembar ayahnya. Sally dihukum penjara seumur hidup karena membunuh salah satu mafia di keluarga mereka. Sally ini bukan anggota geng. Dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Makanya selama di penjara, Aldo tidak ngizinin Diki menjenguknya. Dia memberitahu Aldo udah mati. Tujuan Diki ke situ ingin dapat nasihat agar bisa berbuat kebaikan. Tapi dia mau Diki membawa rekaman musik jazz kesukaannya. Setelah itu Diki dan Tina mencari apartemen baru biar perselingkuhan mereka bisa bebas. Sementara itu Tony mulai belajar jadi bandar judai. Di sekolahnya Tony bikin taruhan, tebak jumlah siswa yang absen. Tapi temannya yang menang taruhan keceplosan di depan guru. Tony akhirnya diskors dari sekolah. Ibunya jadi pusing 7 keliling dan minta bantuan Diki untuk nasihatin anaknya. Selama ini Diki udah tahu kalau Tony ini anak yang bandel. Tapi dia nggak nyangka kalau di usia yang masih kecil, Tony udah punya bakat jadi mafia. Dia pun minta Tony buat berjanji merubah sikapnya menjadi anak yang baik. Ini kalau masih mau temenan sama Diki. Setelah berjanji, Tony curhat kalau dia takut ditembak kayak teman ayahnya. Diki berjanji akan selalu melindunginya. Kemudian geng di Mio berkumpul sambil mamerin wanita selingkuhan, termasuk Diki yang membawa mantan ibu tirinya. Tiba-tiba Harold datang dengan panik. Rupanya dia sudah jadi buronan karena telah membunuh anak geng Black Sign. Dia mau kabur ke North Carolina, tapi nggak punya duit. Makanya dia mau pinjam duit ke Diki. Diki memberikan banyak duit, ibaratnya sebagai tunjangan pensiun. Sebelum pergi, Harold sempat curi pandang ke Tina dan dibalas sama Tina. Diki kurang suka akan hal itu dan ngasih tahu agar Tina tidak mengulanginya lagi. Diki pergi ke Sally sambil membawa rekaman yang diminta. Tapi genrenya salah. Sally bertanya, sudah berapa banyak kebaikan yang dibuat Diki? Melihat tingkah Diki yang mau berubah secara drastis, Sally jadi curiga kalau ada yang janggal dengan kematian saudaranya. Akhirnya Diki curhat kalau istrinya belum juga ngasih keturunan. Makanya dia ngerebut Tina dan mengorbankan ayahnya. Di saat yang sama, teman Tony membujuknya untuk mengaktifkan bisnis judai mereka. Temannya ngusulin buat berbisnis di gereja. 4 tahun kemudian, John sudah dibebaskan. Istrinya bikin pesta penyambutan, tapi John kurang suka karena rencananya buat main sama istrinya jadi tertunda. Saat itu Diki sudah punya anak cowok yang masih bayi, tapi anaknya selalu menangis kalau dekat sama Tony. Padahal Tony nggak ngelakuin apa-apa. Menurut neneknya, bayi bisa ngerasain hal tersembunyi di dalam diri seseorang. Di tempat lain, Harold mendapat pencerahan saat mendengar pidato dari Persatuan Orang Kulit Hitam. Dia mutusin bakal balik ke Newark dan bikin usaha judai sendiri. Apalagi detektif yang memburunya sudah mati. Kabar baik itu didengar oleh Diki. Diki mengajak Harold bekerja sama lagi, tapi Harold tidak mau karena usahanya sudah berkembang. Lagi-lagi Harold menatap Tina. Diki pun kurang suka. Dia ngasih duit $100 ke Harold buat nunjukin kalau level mereka berbeda jauh. Sekarang Tina kerja jadi pegawai salon. Kemudian dia ingin buka salonnya sendiri. Diki mau memodalin, tapi saat dapat ruko yang cocok, Diki nggak suka tempatnya.
karena harus banyak yang direnovasi. Akhirnya mereka jadi bertengkar. Kenakalan Tony remaja makin menjadi-jadi. Dia merampok penjual es krim keliling dan dibagi ke anak-anak yang lewat. Ayah dan ibunya pusing memikirkan kelakuan Tony, tapi ibunya malah membela Tony. Dia menyalahkan John atas masa depan anaknya. John yang lagi nyetir menjadi kesal. Dia nembak tudung kepala istrinya. Diki udah jarang ketemu Tina. Diam-diam Tina selingkuh dengan Harold. Dia penasaran dengan otong orang kulit hitam. Harold janji akan kasih dukungan finansial ke Tina, asal dia mau jadi simpanannya. Harold mulai melebarkan bisnisnya. Dia merebut ladang uang punya geng Dimeo. Diki curhat ke pamannya tentang Harold dan meminta saran buat ngatasinnya. Tapi Sally lebih tertarik nanyain perkembangan kelakuan Diki. Diki cerita kalau sekarang dia jadi pelatih bisbol untuk anak-anak tunanetra. Karena itu dia dijuluki orang suci di Newark. Orang-orang gak tahu kalau dia juga seorang mafia. Pamannya meninggalkan dia sebelum ceritanya habis. Geng Dimeo menyergap markas Harold dan menyandra sepupu Harold. Mereka menyiksanya untuk nyari informasi tentang Harold. Tapi jawabannya mengejutkan Diki karena Harold bergerak sendiri. Lalu sepupunya Harold dibunuh. Kemudian keluarga Tony pindah ke pinggiran kota agar Tony bisa melanjutkan sekolah. Tapi di sekolah yang baru, lagi-lagi Tony bikin masalah. Guru BP nanya tentang masalahnya selama ini. Terungkap bahwa Tony selama ini kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian sang guru memanggil ibu Tony. Dia ngasih tahu kalau sebenarnya Tony punya IQ yang tinggi dan dia juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Tapi ibunya sama sekali nggak percaya karena selama ini nilai Tony selalu jelek. Lalu si guru menjelaskan kalau Tony sengaja tidak memakai kecerdasannya buat belajar. Harold dikasih tahu istrinya kalau sepupunya udah dibunuh. Harold langsung lancarkan aksi balas dendam ke geng Dimeo yang baru selesai pertemuan. Setelah Buddha terbunuh, kedua geng ini terlibat aksi saling tembak. Diki masuk ke bar buat ganti senjata dan dikejar oleh Harold. Diki menembak pintunya sampai bolong, tapi Harold nggak kena. Harold nunjukin mukanya sesaat buat nakut-nakutin Diki, lalu dia pergi berlalu. Tony dan ibunya terlibat percakapan yang santai, tapi tiba-tiba semua berubah gara-gara obat penenang dari dokter buat bantu ibunya tidur. Tapi ibunya malah tersinggung karena merasa disamain dengan pemakai narkoboy. Si ibu menuduh Tony memakai narkoboy kayak kakaknya, padahal Tony nggak pernah pakai. Tony tetap nyaranin saran dokter dan akhirnya ngebuat ibu dan anak ini beda pendapat. Di pemakaman Buddha, Tony dan kakaknya penasaran sama kejadian yang menimpa teman-teman ayahnya. Pas mau pulang, Tony minta tolong ke Diki untuk nyari obat penenang ibunya karena dia nggak mau lihat ibunya kesakitan. Di belakang Junior kepleset di tangga. Bukannya nolongin, Diki malah ketawa bahagia dan bikin Junior kesal. Tony ke toko Diki di antara ayahnya yang juga nitip surat rahasia. Di situ Diki ngasih speaker baru hasil rampokan karena Tony pengen masuk kuliah. Diki ngedukung pilihannya Tony. Dia ingin Tony jadi warga yang baik, jangan sampai ikut jejak ayahnya. Dia ingin Tony nerima speaker itu. Anggap saja barang ilegal terakhir di hidupnya. Udah sebulan sejak Junior kepleset, tapi tubuhnya masih belum sembuh. Dia nggak bisa main sama istrinya. Yang lebih bikin dia marah, dia keinget ekspresi bahagia Diki saat dia kesakitan. Di tempat lain, Harold mengunjungi kerabatnya. Dia pengen segera ngabisin Diki sebelum dia duluan yang dihabisi. Temannya mau beri bantuan, tapi ditolak oleh Harold. Akhirnya dia dikasih sebuah pistol. Diki saat ini lagi jalan-jalan di pantai sama Tina. Mereka sangat bahagia karena udah jarang ketemu. Diki juga ngasih surprise, yaitu salon kecantikan. Tapi tiba-tiba Tina jadi merasa bersalah karena udah ngianatin Diki. Sambil nangis dia mengaku kalau sempat selingkuh sama Harold. Diki naik pitam. Dia menyeret Tina ke laut dan membunuhnya. Kemudian Diki mengunjungi pamannya lagi. Kebetulan sebentar lagi hari Natal. Pamannya bertanya,
rencana Diki dan Tina. Diki kaget, soalnya pamannya ini seperti tahu semua perbuatannya. Dia pun ngeles kalau Tina sudah mati karena penyakit paru-paru. Dia nggak habis pikir kenapa hidupnya dipenuhi tragedi. Padahal dia sudah banyak ngelakuin kebaikan, seperti pergi ke gereja dan mendidik Tony. Menurut pamannya, mungkin ada perbuatannya yang tidak disukai Tuhan. Dia juga ngasih saran buat menjauh dari hidup Tony. Ini demi kebaikan Tony. Diki melaksanakan saran pamannya dan mulai berlaku dingin ke Tony. Tony ngerasa aneh dan coba menelepon istri Diki, tapi istrinya juga matiin telepon. Temannya nggak tahu situasi malah mengejek Diki. Tony marah dan mukulin temannya itu. Tony belum menyerah dan mendatangi tokonya Diki. Silvio berbohong kalau Diki nggak ada di situ. Padahal Diki lagi merenung. Dia sedih karena harus jauhin Tony yang udah dianggap keponakannya sendiri. Pas pulang ke rumah, Tony jadi kesel dan membuang speaker pemberian Diki. Bapaknya jadi bingung dengan kelakuan anaknya. Kemudian Diki bersiap-siap pulang sambil membawa kado Natal. Silvio nasihatin dia supaya bertemu Tony dan jelaskan secara baik-baik. Diki setuju dan rencananya besok ketemu Tony. Tapi pas ia baru sampai di rumah, semuanya sirna. Dia dibunuh oleh seorang misterius. Ternyata yang membunuh Diki bukan Harold, melainkan Junior yang sangat tersinggung sama ketawanya Diki pas dia kecelakaan di tangga. Tony datang ke kafe tempat janji dengan Diki tanpa tahu kalau orang yang ditunggu udah meninggal. Saat pemakaman, Junior melihatnya sambil pura-pura sedih. Ibunya Tony dikasih tahu kalau saat tewas ditemukan obat penenang di sakunya Diki. Obat itu adalah pesanan Tony. Tony dan kakaknya merasa sangat kehilangan sosok paman yang dekat banget dengan mereka, melebihi orang tuanya sendiri. Tony mengikat kembali jari kelingkingnya ke tangan Diki. Di sisi lain, bisnis Harold semakin lancar. Dia membeli rumah di lingkungan orang kulit putih. Film pun berakhir. Nah, gimana lur ceritanya? Pesan dari film ini, sayangi keluargamu walaupun mereka gangster. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.